Bapak Ibu Saudara, anak-anak yang dikasihi Tuhan, Shalom. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Selalu setiap ibadah seperti ini dan pemimpin ibadah bertanya kabar kita, pasti dengan keyakinan iman menjawab baik. Meskipun kita masing-masing ada yang datang juga dengan pergumulan pribadi, keluarga, pekerjaan, pendidikan. Tetapi karena kita percaya saat kita berjumpa dengan Tuhan dalam setiap ibadah, kita beroleh kekuatan, kita beroleh kepuasan jiwa. Juga di saat malam ini, ketika bersama Rayon 5, kita merayakan Natal Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi Tuhan, Natal selalu membawa suasana yang berbeda. Malam ini kita ibadah di sini dengan dekorasi yang begitu indah. Berbeda dari hari-hari biasanya. Lalu kita juga mendengar lagu-lagu Natal yang syahdu. Panitia kerja keras. Ini menjadi persembahan panitia. Pemberian diri panitia saat dipercayakan menjadi panitia Natal. Betulkah Pak Ketua Panitia? Ya, Pak Ketua senyum-senyum. Juga Bapak Ibu Saudara, majelis sepanjang bulan Desember ini dengan pelayanan yang sangat padat, tetapi tetap mesti penuh sukacita. Ya, begitu ya Bapak Koordinator? Ya, Bapak Koordinator angguk-anggukan kepala. Pendeta juga Bapak Ibu, padat dan stok amunisi untuk khotbah juga mesti banyak. Kita mau ini semua menjadi sesuatu yang istimewa. Tapi Bapak Ibu Saudara-saudara, pertanyaan untuk kita masing-masing. Seberapa lama kesan istimewa itu tinggal di dalam hidup kita, menjadi bagian hidup kita. Kita lakukan itu tiap-tiap hari. Apakah itu sebanyak acara-acara dan ibadah Natal yang kita ikuti sampai tanggal 27 hari ini? Pasti di antara kita sudah ikut ibadah dan acara Natal lebih dari satu, ya. Benar? Benar ya Bapak Ibu? Iya. Paling kurang ada ikatan, ada instansi, dinas, dan lain sebagainya. Kalau di dalam gereja, kita sesudah tanggal 25 Desember, kita sudah ikuti Malam Kudus, kita sudah mengikuti ibadah Natal bersama di tengah-tengah jemaat. Atau mungkin sebanyak berapa kali kita foto selfie dengan pohon Natal, dengan Santa Claus. Bapak Ibu Saudara-saudara, ada satu kisah. Ada satu orang kaya, dia punya batangan emas, tapi karena takut kalau batangan emas itu disimpan di rumah nanti dicuri, jadi dia gali kolam di belakang rumah di bawah pohon, dia kasih tanda. Dan setiap pagi jam-jam tertentu, bapak si kaya ini selalu datang ke tempat itu, gali kolam itu, dan dia lihat-lihat dia punya emas itu. Tiap hari begitu. Dia mendapatkan kepuasan dari situ. Tapi ternyata tanpa dia tahu ada yang sudah mulai amat-amati dia, dan suatu ketika emasnya itu dicuri orang. Begitu dia datang paginya, yang dia lihat hanya lubang kosong saja. Tapi Ibu Saudara-saudara, dia menangis, dia berteriak, dia meratap. Sampai tetangga-tetangga semua pada datang. Ada apa ini? Pagi-pagi bapak di sebelah ini sudah menangis. Lalu Bung tanya bapak itu, "Bapak, kenapa?" Dan bapak ini bilang, "Aduh, saya punya emas yang saya ada timbun di sini nih, ada yang sudah curi." Terus tetangganya tanya, "Apakah emas itu sudah pernah digunakan?" Bapak ini bilang, "Ah, tak ada, saya lihat-lihat saja."
Dan salah satu tetangga bilang, yo Bapak, kalau begitu mulai besok itu Bapak puas sudah lihat lubang kosong itu saja. Tapi Ibu Saudara, anak-anak persekutuan keluarga besar Rayon 5, persekutuan sekalian yang bersyukur dan bersuka cita bersama di dalam perayaan Natal Kristus malam ini. Natal Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah bagi saya, bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudara, itu lebih berharga, lebih besar nilainya dari bongkahan emas batangan milik si kaya tadi. Juga lebih dari sekedar tradisi yang kita rayakan setiap bulan Desember. Lebih dari dekorasi indah seindah apapun yang kita buat. Tapi Bapak Ibu Saudara, seringkali kita seperti orang kaya dalam cerita tadi. Kita ikut perayaan-perayaan Natal, kita mendengar khotbah-khotbah Natal, kita menyanyikan lagu-lagu Natal, tetapi itu tidak kita hayati di dalam hidup kita. Saat Desember berganti, maka hidup kembali seperti yang dulu. Karena itu di malam ini ketika bersama dengan Rayon 5 Jemaat Shalom Klademak, berita Natal malam ini mau mengajak saya, Bapak Ibu Saudara-saudara, supaya kita tidak seperti si kaya tadi yang hanya puas lihat-lihat saja bongkahan emasnya. Tidak Bapak Ibu Saudara. Berita Natal hari ini diperdengarkan lagi untuk kita. Dari bagian Alkitab di dalam Lukas pasal 2 ayat 15 tadi. Marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Itu tema dari perayaan Natal secara sentral di tahun 2024. Ada beberapa hal penting untuk kita. Pertama, bahwa tema ini berupa sebuah ajakan. Ajakan bukan pergi ke Bethlehem untuk Holy Land Tour. Tidak Bapak Ibu Saudara. Tapi ini ajakan untuk berjumpa dengan Yesus. Ajakan untuk membawa hidup kita mengalami persekutuan dengan Tuhan. Kenapa Bethlehem? Sebab di Bethlehem itu Yesus lahir di situ. Jadi pergi ke Bethlehem bukan untuk Holy Land Tour. Pergi ke Bethlehem untuk mengalami perjumpaan dengan Allah. Ibu saudara-saudara yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, para gembala, kalau kita baca teks Lukas 2 secara khusus di ayat 8 sampai ayat 20, kita melihat bahwa para gembala sudah menerima berita sukacita tentang Yesus yang sudah lahir. Sesudah para gembala menyaksikan kemuliaan sorgawi, bala tentara sorga yang memuji-muji Allah, para gembala itu merespons apa yang mereka lihat, apa yang mereka saksikan. Mereka respons dengan meninggalkan tempat itu, tempat mereka bekerja, lalu pergi berjumpa dengan keluarga Yusuf dan Maria. Mari sebenarnya masih bisa di sebelah sini. Untuk bagian yang kena hujan masih bisa di sebelah sini ya. Ya meskipun cuaca hujan juga seperti ini, tetapi tidak mengurangi sukacita kita untuk berjumpa dengan Tuhan. Karena itu perayaan Natal Kristus dari Rayon 5 Jemaat Shalom Klademak ini sebenarnya istimewa. Ada di dalamnya semacam lomba, walaupun tidak seperti lomba sebagaimana yang biasanya dilakukan di dalam sebuah perlombaan. Tapi bahwa untuk membuat KSP semua bisa saling mengajak untuk datang berjumpa dengan Tuhan di dalam perayaan Natal malam ini. Maka ada KSP sebagaimana sudah ada di dalam liturgi akan mengisi puji-pujian, menyanyi memuji Tuhan. Semua besar kecil, tua muda,
dilakukan oleh Brother Lima dalam perayaan Natal kali ini. Yang berikut Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kapan itu harus kita lakukan? Tema kita menyebutkan soal waktu sekarang. Para gembala, kalau kita baca ayat-ayat selanjutnya, ada ayat 16 misalnya, di situ disebutkan bahwa para gembala itu cepat-cepat berangkat. Jadi mereka tidak cari-cari alasan karena hujan, jadi biar kau tinggal di rumah. Dan tidak cari-cari alasan nanti tunggu besok pagi. Tidak cari alasan aduh capek, kita ini urus domba-domba bukan 1-2, ini banyak, letih, jadi lebih baik tunggu besok saja. Tidak Bapak Ibu Saudara, para gembala tidak menjadikan pekerjaan sebagai alasan. Para gembala tidak menjadikan situasi keadaan tubuh yang penat sebagai alasan. Para gembala tidak menjadikan situasi sekitar mereka sebagai alasan. Mereka segera merespons kabar sukacita yang mereka dengar dan saksikan untuk pergi berjumpa dengan Yesus. Jadi hal yang kedua ini menjadi teguran bagi kita, sebab seringkali kita kalau baku ajak untuk pergi ibadah, ada orang yang tidak mau atau masih mengeraskan hati dengan banyak alasan. Kadang-kala pekerjaan justru menjadi alasan, kesibukan menjadi alasan. Tapi mari Bapak Ibu, perayaan Natal tahun 2024 ini harus membuat kita berubah, harus mengubah hidup kita. Jika sebelumnya untuk berjumpa dengan Tuhan kita pakai alasan hujan dan lain sebagainya, kita pakai alasan kerja, kita pakai alasan sibuk. Tapi dari para gembala kita belajar bahwa kesediaan hati mereka, kesigapan mereka menjadikan Yesus, berjumpa dengan Yesus sebagai prioritas. Itu teladan penting untuk kita. Jadi sesudah ini Bapak Ibu, mari setiap ada waktu berjumpa dengan Tuhan, pakai waktu itu dengan baik. Pakai waktu itu sebagai anugerah, sebab waktu itu anugerah. Yang berikut Bapak Ibu Saudara, para gembala itu pergi ke Bethlehem. Mereka melakukan sebuah aktivitas. Pergi berarti berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Mereka tidak tinggal tempat. Dengan kata lain pun tidak mager. Tahu mager ya Bapak Ibu? Mager itu malas gerak. Kalau sekarang di zaman yang serba online ini lebih suka mager. Apalagi hujan begini, pesan bakso panas ya. Walaupun Ramayana dekat, tapi kita bisa fokus saja. Karena mager semua tinggal pesan online. Ibadah juga orang bisa online. Oh iya, persembahan juga bisa online. Lalu saya bilang, kalau nanti pemakaman online tidak bisa ya Bapak Ibu. Jadi walaupun zaman ini semakin canggih, tapi perjumpaan secara nyata seperti ini luar biasa. Saya tidak tahu Rayon 5 ini ada berapa kakak, tapi ini cukup banyak, padat kursi-kursi yang sudah disiapkan. Harus seperti itu. Kita harus mengambil kesempatan untuk berjumpa secara nyata. Coba Bapak Ibu bayangkan kalau ada warga jemaat yang sakit, terus majelis telah pergi kunjungan karena majelis mager. Jadi majelis hanya kirim status WA atau pesan WA saja. Semoga cepat sembuh ya Bapak. Kira-kira yang sakit perasaannya bagaimana? Wah, ini gereja saudara betul. Iya Bapak Ibu. Di dalam gereja ini, meskipun ada di tengah zaman yang serba online, tapi perjumpaan secara nyata antar sesama persekutuan, membawa tubuh secara fisik di tempat di mana kita bisa berjumpa dengan Tuhan, beribadah kepada Tuhan, itu penting. Para gembala bisa melakukan itu. Jadi mari perayaan Natal ini juga mengubah kita supaya kita semakin rajin
untuk berjumpa dengan Tuhan. Jangan tunda-tunda waktu, sebab waktu itu bukan milik kita. Waktu itu anugerah Tuhan. Dan terakhir, Bapak Ibu, mereka pergi ke Bethlehem. Para gembala pergi ke Bethlehem. Bethlehem itu rumah roti. Bethlehem itu rumah roti. Bethlehem yang kecil, yang dipandang sebelah mata, yang tidak ada apa-apa di masa itu, di masa ketika Yesus lahir. Tetapi Bethlehem yang kecil itu, Allah memakai perkara besar. Allah melakukan perkara besar melalui Bethlehem. Bethlehem rumah roti itu menjadi berkat besar. Jadi yang sebelumnya Bethlehem rumah roti, tapi Bethlehem itu bukan sekedar roti dalam pengertian jasmani. Bethlehem menyediakan, memberi, dari situ lahir roti kehidupan kita. Ya Bapak Ibu Saudara, jadi mari kita diubahkan melalui perayaan Natal ini, supaya kita juga, sekecil apapun kita, keluarga yang kecil, rayon yang kecil, KSP yang kecil, tetapi kita harus menjadi berkat besar. Bukan soal kita ada di mana, kita menjadi apa, siapa kita, tetapi yang soal bagaimana kita buka hati supaya perkara-perkara besar Allah terjadi melalui hidup kita bagi orang lain. Jadi perayaan Natal di malam ini, ya pasti nanti kalau tahun depan Tuhan masih kasih kita kesempatan, waktu, anugerah untuk hidup, kita akan ingat-ingat dan bilang, ini Natal tahun lalu itu hujan besar, tapi kita penuh semangat. Semangat itu yang mesti tetap dipertahankan. Semangat itu seperti semangat para gembala yang terus saling mengajak, marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Perayaan Natal ini sebentar lagi akan usai. Bulan Desember juga akan berganti, tinggal 4 hari. Bapak Ibu Saudara, kita akan meninggalkan tahun 2024 dengan segala kenangannya untuk memasuki tahun yang baru. Tapi ingat, sukacita di hati, kasih dari Kristus yang sudah lahir. Pakai hidup menjadi berkat, bawa hidup berjumpa dengan Tuhan. Itu komitmen Natal Kristus yang mengubah hidup kita. Akhirnya Bapak Ibu Saudara, saya mau tutup refleksi ini dengan satu pantun. Bisa ya, dengan respon cakepnya ya. Buah mangga, buah pepaya, saat dimakan enak rasanya. Rayon 5 rayakan Natal bersama, sambut Kristus dengan sukacita. Tuhan berkati Bapak Ibu Saudara dengan firman Yesus. Amin.